Seorang perempuan yang sedang berada di akhir masa kuliahnya, hidupnya tidak teratur dan kebanyakan menonton televisi. Dan waktunya tidak dipergunakan dengan baik untuk membaca Al-Quran ataupun mendengarkannya. Walaupun begitu, ada seorang lelaki yang melamarnya. Lelaki itu hidupnya sangat disiplin, yang mana ia adalah penghafal kitabillah dari usia 10 tahun. Lalu sang perempuan itu merasa takut bahwa lelaki itu akan mengganggu kebebasannya. Padahal dia berkeinginan mempunyai seorang calon yang sesuai dengan perilakunya, yaitu yang memakai pakaian keren, sering jalan-jalan, dan bepergian serta menyukai musik. Lalu pemuda baik itu ditolak olehnya. Akan tetapi, kedua orang tuanya menyukai lelaki itu karena kebaikannya. Dan mereka merasa lelaki itu akan mengajak anaknya ke dalam kehidupannya serta kebaikan akhlaknya. Hingga akhirnya mereka berdua bertunangan. Tetapi sang perempuan merasa resah. Kemudian sang perempuan itu mulai memperlakukannya dengan sepele untuk membatalkan pertunangannya. Ketika sudah memutuskan kapan acara pernikahan, sang perempuan ingin acara pestanya tersebut dengan ruangan yang sangat luas. Lalu sang pemuda itu menolaknya karena biaya tersebut bisa langsung habis dan ia tidak bisa menunaikan ibadah umroh 2 hari setelah pernikahannya. Hingga singkat cerita, acara pernikahan pun lancar dan ibadah umroh pun selesai terlaksana. Pada suatu hari, nilai ujian kuliah sang perempuan sudah terlampirkan dan dia tidak lulus di 3 pelajaran. Kemudian dia marah dan menangis. Lalu sang suami menenangkannya dan mengingatkannya dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik. Dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya. Lalu perempuan itu merubah sifatnya hingga akhirnya ia mulai melaksanakan ibadah sholat 5 waktu setiap hari, menghafal Al-Quran, serta sholat malam bersama suaminya. Akhlaknya dan ketaatannya kepada Allah pun semakin kuat. Namun, setelah 1 tahun pernikahan mereka, belum tampak tanda kehamilan dari sang istri. Sedangkan temannya yang baru menikah tidak memakan waktu lama langsung mengandung dan melahirkan anaknya. Sang istri pun merasa sedih dan menceritakan hal tersebut kepada suaminya. Kemudian sang suami berkata, mungkin ini yang terbaik. Kemudian setelah beberapa hari sang istri pun merasakan panas dan demam. Dan setelah diperiksa ternyata sang istri terkena kanker di lehernya. Tetapi setelah itu sang istri menerima apa yang terjadi setelah mengerti makna iman. Dan setelah melakukan operasi, sang dokter bertanya kepadanya, apakah kamu seorang mahasiswi atau alumni sebuah universitas? Lalu sang istri menjawab, aku masih berstatus mahasiswi. Lalu dokter itu berkata, Alhamdulillah, karena biaya operasimu ini akan ditanggung oleh universitas, karena ini sangatlah mahal. Lalu sang dokter bertanya lagi, apakah kamu sedang hamil atau tidak? Lalu sang istri menjawab, tidak, aku sedang tidak mengandung ataupun hamil. Kemudian dokter pun berkata lagi, Alhamdulillah, karena jika kamu sedang hamil maka janin tersebut akan terganggu dan kamu akan merasa sangat kelelahan. Wanita itu pun sembuh, kemudian keluar dari rumah sakit seraya bersyukur dan mengingat hadis yang selalu diingatkan oleh suaminya. Lalu dia berkata pada suaminya, setiap sesuatu yang membuatku sedih sebelum aku disiplin, itu semua adalah yang baik. Dan pilihan Allah adalah yang terbaik bagi kita, yang bahkan belum terbayangkan oleh kita. Dan setelah selesai operasi sang istri pun sembuh. Dan setelah itu, mereka dikaruniai anak kembar, laki-laki dan perempuan. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير